Ini cerita yang jarang diketahui saat Jenderal Nasution sembunyi di pekarangan Duta Besar Irak. Jenderal Nasution yang dimaksud adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Ketika itu, tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, sekelompok tentara, sebagian besar adalah anggota Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno menyatroni rumah Jenderal Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Mereka datang tidak dengan niat baik, tapi datang dengan niat buruk untuk menculik sang jenderal yang ketika itu menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Nasution hendak diculik sekelompok tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September karena dianggap tokoh penting Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Setelah melucuti senjata para pengawal Nasution, kelompok penculik ini langsung masuk paksa ke dalam rumah Nasution. Bahkan mereka secara membabi buta menembak begitu pintu kamar terkuak sedikit. Ketika itu, Jenderal Nasution hendak memastikan, untuk apa Cakrabirawa datang ke rumahnya. Padahal sang istri Jenderal Nasution sudah mengingatkan suaminya tak keluar. Ketika ia melihat para prajurit Cakrabirawa itu masuk paksa ke dalam rumah, istri Nasution sudah punya firasat buruk. Jika anggota Cakrabirawa itu datang dengan niat buruk terhadap suaminya. Setelah pintu kamar ditutup kembali, berondongan peluru langsung mengajar daun pintu. Ajaibnya, peluru itu tak satu pun mengenai tubuh istri Jenderal Nasution yang kala itu coba menahan pintu. Oleh istrinya, Nasution diminta untuk keluar kamar lewat pintu dekat kamar mandi. Selanjutnya, Jenderal Nasution diminta istrinya untuk menyelamatkan diri dengan cara melompat pagar tembok yang berbatasan langsung dengan pekarangan rumah Duta Besar Irak. Awalnya, sang jenderal ragu untuk melompat saat melihat putrinya Ade Irma Suryani yang digendong sang istri terluka karena tertembak peluru gerombolan penculik. Tapi ketika satu tembakan terdengar ke arah Nasution, sang jenderal akhirnya melompat dari pagar tembok. Mengutip artikel berjudul, Mengenang A.H. Nasution, Dari Daun Pepaya Hingga Drum Air, yang ditulis Mustiana Lestari yang dimuat di situs merdeka.com setelah lompat dari pagar tembok. Nasution langsung bersembunyi di pekarangan rumah Duta Besar Irak. Namun saat melompat ke bawah, kaki Nasution menginjak pot tanaman. Karena itu kaki Nasution terluka. Setelah itu dengan kaki terluka, Jenderal Nasution bersembunyi di balik drum yang jadi tatakan air di pekarangan rumah Duta Besar Irak. Ia sembunyi sampai pagi meremang. Kemungkinan besar para penghuni rumah Duta Besar Irak itu mendengar kegaduhan berupa serentetan tembakan di rumah Nasution. Hanya juga mungkin, mereka tak melihat ketika Nasution melompat lalu sembunyi di pekarangan rumah Duta Besar Irak. Karena waktu itu suasana masih pagi buta dan masih gelap. Sementara mengutip buku, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, yang ditulis Victor M. Fick. Setelah sekian lama bersembunyi di pekarangan Duta Besar Irak, Nasution dengan kaki terluka mengendap-endap masuk ke area rumah Waperdam Jeleimena yang juga tak jauh dari rumahnya. Ketika gerombolan penculik pergi, lalu dia sembunyi di sana. Gerombolan penculik meninggalkan rumah Nasution sembari membawa hidup-hidup Letu Pierre Tendean, salah satu ajudannya yang disangka Jenderal Nasution. Mulai sekitar pukul 6 ketika ia meninggalkan rumah Leimena, di Jalan Teuku Umar 36. Tempat ia bersembunyi, dan masuk lewat pagar ke rumahnya sendiri, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Nasution kemudian melihat Letkol Hidayat Wirasonjaya, Komandan Staf Markas Besar Angkatan Bersenjata yang sangat dikenalnya. Ia baru menghampiri anak buahnya. Karena situasi masih gawat, Letkol Hidayat dibantu Mayor Sumargono, salah satu ajudannya, dan adik iparnya Bob Sunarjo Gondokusumo coba membawa Nasution ke tempat yang lebih aman. Jenderal Nasution pun disembunyikan dengan cara bertiarap di lantai mobil milik adik iparnya. Setelah itu dibawa ke sebuah rumah di bilangan Tanah Abang yang tak jauh dari markas staf angkatan bersenjata kantornya. Dari tempat persembunyian inilah Nasution memberikan perintah lewat Letkol Hidayat kepada Maijen Soeharto Pangkostrat saat itu untuk menutup kota Jakarta, dan meminta bantuan pasukan dari Divisi Siliwangi. Nasution sendiri adalah mantan Pangdam Siliwangi.
Setelah itu sejarah pun mencatat, bersama Soeharto dan para jenderal lainnya seperti Umar Wirahadikusumah, Nasution bahu-membahu melakukan operasi penumpasan terhadap kelompok G30 SPKI.